Oke, kalau emang nggak ada yang bisa nge-record, kita lanjut Zoom-nya aja ya. Nanti kawan-kawan, pandai-pandai aja untuk, ngingat atau bisa dicatat aja untuk Zoom, eee, pengecekan ketidakberaturan struktur ini. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, ya. Untuk di ketidakberaturan struktur itu ada di SNI, tabel 13 dan tabel 14. Ketidakberaturan struktur itu dibagi dua, yaitu ketidakberaturan struktur horizontal dan vertikal. Nah, di sini. Nah, untuk pengecekan ketidakberaturan struktur itu kita bisa menggunakan, eee static equivalent atau metode respons spektrum. Nah, tapi di sini kita menggunakan metode respons spektrum untuk mengecek ketidakberaturan struktur kita. Nah, untuk pertama kita cek dulu untuk ketidakberaturan struktur horizontal kita. Di sini untuk ketidakberaturan struktur horizontal itu dibagi menjadi 5 tipe, 5 tipe ketidakberaturan, dan di SNI itu juga langsung diberikan contoh ketidakberaturannya gimana. Ada ketidakberaturan tipe 4, 3, ini tipe 1A, 1B, dan ketidakberaturan nomor 2. Nah, langsung aja kita masuk untuk ketidakberaturan horizontal tipe 1 ya. Yang pertama ini, dijelaskan ketidakberaturan torsi didefinisikan jika ada simpangan, sorry, jika ada simpangan antara tingkat maksimum yang dihitung termasuk torsi tak terduga di salah satu ujung struktur melintang adalah 1,2 kali simpangan. Nah, itu. Untuk satu itu dibagi 2 ya, untuk tipe 1 itu ada 1A dan 1B, tapi untuk bedanya cuman yang ini ketidakberaturan torsi, yang ini ketidakberaturan torsi berlebihan. Kalau ini 1,2 kali simpangan antar tingkat, sedangkan ini 1,4. Gimana cara ngeceknya? Itu kita buka dulu model kita di ETABS kemarin. Ini model kita yang kemarin di responsi sebelumnya, itu kita runkan untuk ya static EX kita run, EY kita run, dan modal juga kita run. Nah, kita run aja dulu bangunan kita. Oke, ya, ini udah di-run. Itu caranya kita ambil di analisis result, itu di join output, eee, di displacement, ambil story make over drift, nih, simpangan tertingkatnya, aku cek. Nah, itu pertama kita ambil output case-nya tuh statik arah X, kemudian step-nya kita ambil aja yang step 1. Nih, ini untuk arah X, ini untuk maksimumnya, ini rata-ratanya, ini simpangan maksimum, ini simpangan rata-ratanya, dan ini rasio perbandingannya. Jadi kita copy aja ini, ya, kita masukkan ke ini. Nah, di sini kan bisa dicek nih, tadi di pasal SNI itu dia 1,2 atau kalau torsi berlebihan itu 1,4. Sedangkan rasio perbandingan kita itu, tidak ada yang melebihi 1,2 atau 1,4. Jadi untuk arah X itu kita aman. Nah, kita cek juga untuk arah Y, itu tinggal kita ganti aja output case-nya jadi static EY, kita copy juga, kita copy. Nah, sama ya, berarti untuk pas, ketidakberaturan tipe 1 untuk yang horizontal tipe 1A dan 1B itu kita aman. Jadi untuk yang ini kita aman, kita bisa lanjut ke untuk mengecek ketidakberaturan tipe 2. Tipe 2 itu ketidakberaturan sudut dalam. Jika ada dimensi proyek dana struktur dari lokasi sudut dalam lebih besar 15%, dimensi dana struktur dalam arah yang ditinjau. Ini bisa dicek di sini. Nah, jadi ini nih di perbandingan ya, jika ada, didefinisikan jika kedua dimensi proyek dana struktur dari lokasi sudut dalam lebih besar 15% dimensi dana struktur yang ada dalam arah yang ditinjau. Jadi sudut dalam tuh nih, yang berlebihan ini, PX ini. Nah, ini dimensi kita.
Nah, jadi arti dari pasal SNI tersebut, intinya itu PX atau yang ketidakberaturan sudut dalam ini, PX, itu dibandingkan sama LX, itu, eee, tidak boleh lebih dari 15%. PX itu dibagi sama LX tidak boleh lebih dari 15%. Apabila lebih dari 15%, maka itu struktur kita termasuk ketidakberaturan tipe 2. Jadi kita cek, cara ngeceknya itu gampang aja, pertama ambil di view, di measure, kita ukur untuk yang panjangnya, sini ya, panjang struktur kita untuk arah X, nih, sudah ya. Di sini ada, oh sorry, ulang dulu, join sini. Ini untuk arah X kita cek. Nah, sini ada ya, length-nya 30 meter. Sini untuk arah X panjangnya 30 meter, jadi kita masukkan untuk arah X itu panjangnya 30 meter. Nah, kita cek ketidakberaturan sudutnya. Nih, ketidakberaturan sudut dalamnya berapa panjangnya. Kita cek lagi, sorry. Kita klik lagi measure line, kita cek sampai sini. Nah, dicek berapa panjangnya 6 meter. Berarti kita masukkan di sini PX-nya 6 meter. Nah, lanjut kita cek untuk arah Y. Sama step-nya, kita cek dulu yang panjangnya. Tuh panjangnya 20 meter. Sini bisa kawan-kawan lihat ya, 20 meter. Masukkan sini 20 meter untuk arah Y. Kita cek juga ketidakberaturan sudut dalamnya, 5 meter. Nah, sini bisa dicek ya untuk perbandingan PX, dan LX-nya, yaitu nih, sudut dalam ini, panjang panjang lewatan ini, itu dibandingkan sama total panjang struktur, itu melebihi dari 15% untuk baik untuk arah X dan arah Y. Jadi untuk struktur kita itu termasuk, ketidakberaturan sudut dalam, tipe 2 berarti ya, ketidakberaturan horizontal tipe 2 termasuk, tuh. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti apabila struktur kita, eee, termasuk dalam salah satu dari 5 tipe ini, itu harus ada konsekuensi yang harus kita terima, itu nih, di pasal referensi. Nah, pasal-pasal yang ada, jadi untuk setiap pasal referensi ini, pada tabel 16 dan pasal yang di sini nih, itu harus kita penuhi untuk, eee, sebagai persyaratan karena kita memiliki ketidakberaturan sudut dalam, tuh. Nah, di sini bisa kita cek dulu untuk ketidakberaturan, 2 itu untuk pasal ini, pasal 0 ini sebenarnya pasalnya, cuman ini ada sedikit kesalahan di SNI. Kita klik aja itu nih, di pasal 7334. Peningkatan gaya akibat ketidakberaturan untuk, desain seismik D. Saya kan ini kategori desain saya kan, KDS saya kan D kan. Nah, di sini ada keterangannya, untuk struktur dengan kategori desain seismik D, E, atau F dan mempunyai ketidakberaturan struktur horizontal tipe 1A, 1B, atau 2, nih horizontal tipe 2 punya kita, pada tabel 13 atau ketidakberaturan vertikal tipe 4 pada tabel 14, gaya desain, ini konsekuensinya. Gaya desain yang ditentukan berdasarkan pasal 0, nih pasal yang ini, mana tuh? Nah nih, ini apa tadi ya konsekuensinya ya, eee, gaya desain yang ditentukan berdasarkan pasal sekian, harus ditingkatkan 25% untuk elemen-elemen sistem pemikul gaya seismik di bawah ini. Apa yang pertama? Poin pertama itu sambungan antara diafragma dengan elemen-elemen vertikal dan dengan elemen-elemen kolektor. Yang kedua itu elemen kolektor dan sambungannya, termasuk sambungan elemen vertikal dan sistem pemikul gaya seismik. Nah, artinya apa di sini konsekuensinya? Konsekuensinya itu adalah gaya-gaya dalam yang didapatkan untuk diafragma itu harus dibesarkan sebesar 25%. Nah, tapi karena di sini kita tidak didesain sebagai diafragma, maka untuk pasal ini kita bisa abaikan aja, khusus untuk tugas ini aja. Jadi pasal ini kita abaikan aja. Dan saya juga udah diskusi sama Pak Reda untuk pasal ini boleh diabaikan karena ini gaya-gaya dalam dan untuk sambungan diafragma.
Ya, konsekuensi yang pertama, terus kemudian ada konsekuensi yang kedua yang harus kita penuhi, yaitu di tabel 16. Tapi untuk keterangannya nanti saya jelasin nanti aja. Ini sekalian nanti untuk ketidakberaturan vertikal, kita lanjut aja dulu untuk pengecekan ketidakberaturan horizontal tipe 3. Ketidakberaturan tipe 3. Nah, kita lanjut ya. Nah, ketidakberaturan tipe 3 itu diskontinuitas diafragma. Didefinisikan ada jika terdapat suatu diafragma atau satu tingkat yang memiliki diskontinuitas atau kekosongan atau void atau variasi kekuatan mendadak yang mempunyai daerah terpotong. Di sini kawan-kawan bisa cek di sini ya, contoh gambarnya. Kalau emang payah memahami definisinya, intinya apabila pada satu tingkat itu ada bukaan atau void nih. Nah, jika ada, lebih yang void itu lebih besar dari 80% gitu, maka itu termasuk tipe 3. Kita cek juga untuk tugas kita. Gimana cara ceknya? Eee, ini kan jadi sederhananya kita cek aja luasan lantai ini, kita cek, bukaannya. Nah, intinya kan di struktur kita atau tugas kita itu kan nggak ada bukaannya. Jadi sebenarnya tugas kita ini tidak termasuk ketidakberaturan horizontal tipe 3. Caranya gampang juga, itu A total itu bisa kita ambil aja dari atap, komponen massa kita ambil aja luasan atap nih, luasan kita. Nah, untuk bukaannya kita kan nggak ada pakai bukaan ya untuk tugas kita, jadi buat aja 0, jadi eee, tugas kita itu tidak termasuk ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Nah, selanjutnya itu poin 4 atau tipe 4 kita cek, itu ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Di sini kawan-kawan bisa cek ya. Nah, di model kita itu kan kolom kita sebenarnya semuanya lurus ya, nggak ada yang bengkok-bengkok yang di sini awalnya lurus sini, nanti dia bengkok sini. Nah, seperti yang contoh inilah kolomnya. Nah, nanti kelok lagi, ya kan nggak ada ya di tugas kita. Nah, jadi untuk model kita itu tidak termasuk juga ketidakberaturan, tipe 4. Kita lanjut juga ketidakberaturan sistem non paralel. Cek di sini. Nah, didefinisikan ada jika elemen vertikal pemikul gaya lateral tidak paralel terhadap sumbu-sumbu ortogonal. Nah, ini artinya jika ada dinding dinding geser yang, eee, tidak paralel paralel terhadap sumbu-sumbu ortogonal. Nah, di sini. Kita di sini nggak pakai dinding geser ya. Jadi tugas kita juga tidak termasuk ketidakberaturan horizontal tipe 5. Nah, jadi kesimpulannya apa, untuk ketidakberaturan horizontal itu kita cuma termasuk di tipe tipe 2. Oke, sekarang kita lanjut untuk ketidakberaturan vertikal. Nah, di sini juga ada ya, untuk ketidakberaturan vertikal itu yang pertama, poin pertama itu ada 5 tipe juga ketidakberaturan vertikal. Untuk tipe 1 itu dibagi menjadi 2, 1A, 1B, dan tipe 5 juga 5A dan 5B. Nah, cek dulu untuk tipe 1, yaitu ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak. Didefinisikan ada jika terdapat suatu tingkat yang kekakuan lateralnya kurang dari 70% kekakuan lateral tingkat di atasnya. Artinya apa? Ya, sederhananya itu lantai satu atau lantai lantai satu itu tidak boleh kurang kekakuannya 70% dari kekakuan lantai 2 atau lantai 3 gitu. Nah, intinya lantai lantai suatu tingkat itu tidak boleh kurang 70% dari kekuatan tingkat di atasnya, mmm, atau kurang dari 80% rata-rata 3 tingkat di atasnya. Nih, yang untuk tipe 1B juga sama, tapi bedanya untuk 1B itu, kekakuan suatu tingkat itu kekakuannya tidak boleh kurang dari 70% kekakuan lateral tingkat di atasnya. Jadi misalnya lantai satu itu tidak boleh kurang kekakuannya 60% dibandingkan lantai 2 atau tidak boleh kurang kekakuan itu rata-rata, nih, 3 tingkat di atasnya. Jadi kekakuan lantai satu itu tidak boleh kurang 70%, dibandingkan rata-rata dari kekakuan lantai 2, 3, dan 4 itu maksudnya. Nah, gimana cara ceknya? Itu cara ceknya, buka lagi tabs, itu kita ambil di, eee struktur output, di struktur output, displacement kita skip dulu, kita ambil struktur output, order output,
Itu kita ambil story stiffness, ini kekakuan ya, story stiffness, setahu table, kita ambil static EX, step-nya kita ambil step 1. Nah, nih, stiff-nya, stiff yang X, kita ambil yang ketidakberaturan vertikal. Nih, kita copy. Ini untuk arah X dan untuk arah Y juga kita cek. Nah, ini drift arah Y ya. Stiff, sorry. Kekakuan, stiff-nya yang ambil ya. Stiff arah Y. Nah, sini bisa dicek ternyata tidak ada, eee eee, tugas kita atau model kita itu tidak termasuk ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak, berarti aman. Nah, kita lanjut ke tipe 2. Tipe 2 itu ketidakberaturan berat atau massa. Ini apa? Didefinisikan ada jika massa efektif di sebarang tingkat itu lebih dari 150% massa efektif tingkat di dekatnya. Di sini bisa kawan-kawan cek untuk ketidakberaturan 2 ya. Nah, jadi massa satu lantai massa satu lantai itu tidak boleh terlalu besar. Ini kan ada satu lantai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, massa suatu lantai itu tidak boleh terlalu besar 150% daripada massa efektif tingkat di dekatnya. Jadi ini dekatnya apa? Ini berarti lantai 2 dan lantai 4. Nah, ini tidak boleh terlalu besar 150% untuk ketidakberaturan tipe 2. Jadi tinggal kita cek aja. Ceknya gimana? Kita cek aja, massa bangunan kita, itu bisa kita ambil di, static equivalent kemarin, yang ini. Untuk ngitung gaya geser dasar kan kita ambil massa bangunannya nih. Nah, kita ambil aja tuh, kita tarik. Nah, di sini bisa dicek juga ternyata untuk tugas kita itu tidak ada massa bangunannya di sebarang tingkat atau suatu tingkat lebih besar 150% dibandingkan tingkat-tingkat di dekatnya gitu. Jadi untuk ketidakberaturan massa tipe 2 itu juga kita aman. Nah, selanjutnya apa? Kita cek ketidakberaturan geometri vertikal, tipe 3 berarti ya. Nah, apa itu? Didefinisikan ada jika dimensi horizontal, sistem pemikul gaya seismik di sebarang tingkat lebih dari 130% dimensi horizontal, sistem pemikul gaya seismik tingkat di dekatnya. Artinya apa? Kalau dimensi horizontal nih sistem pemikul gaya seismik pertama ya, ini berarti kolom kita, karena kita nggak pakai shear ini berarti kolom. Nah, itu dimensi kolom kita, itu tidak boleh terlalu besar atau lebih besar 130%, terhadap tingkat di dekatnya. Jadi misalnya kolom lantai 1 kita dimensinya 100 misalnya. Nah, eee, terus nanti di dimensi kolom lantai 2, 3 itu kita ambil 60 senti misalnya. Itu kan terlalu kecil atau lebih dari 130%, itu termasuk ketidakberaturan geometri vertikal. Jadi cara ngeceknya juga sama, untuk ketidakberaturan geometri vertikal, kita ambil aja dimensi kolom kita di lantai satu berarti 600, lantai 2 kita lantai 2 sama lantai 4 saya sama ya. Jadi lantai 2 sama 4 sama, kunci. Nah, bisa dicek ya. Nah, ternyata untuk, tugas kita, untuk model saya, ini untuk prelim saya, ini kan berdasarkan prelim masing-masing nih, hasil dimensi kolom masing-masing, bisa dicek. Kalau untuk, preliminary saya itu ternyata untuk ketidakberaturan geometri vertikal itu saya termasuk. Nah, kita skip dulu untuk penjelasannya, kita lanjut dulu ke, eee, poin 4. Poin 4 di, eee, ketidakberaturan vertikal. Ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang elemen vertikal pemikul gaya lateral. Nah, ini tipe 4-nya, bisa kawan-kawan cek. Jadi di salah satu lantai itu ada kekosongan juga ya, gitu. Ini bisa coba kawan-kawan pahami juga dari gambar ini ketidakberaturan tipe 4. Nah, untuk denah kita itu kan modelnya sederhana ya, tidak
tidak ada kekosongannya. Jadi denah kita atau tugas kita itu tidak termasuk ketidakberaturan tipe 4, berarti ini aman. Nah, sekarang kita cek lagi diskontinuitas tipe 5, ketidakberaturan tingkat lemah berlebihan akibat diskontinuitas kekuatan. Nah, beda ya. Yang pertama itu kekakuan, nih yang tipe 1 ini kekakuan kekakuan, yang ini kekuatan. Apa artinya? Didefinisikan ada jika kekuatan lateral suatu tingkat kurang dari 65% kekuatan lateral tingkat di atasnya. Jadi misalnya lantai satu itu tidak boleh kekuatannya kurang dari 65% kekuatan lateral tingkat di atasnya atau di lantai 2. Jadi, coba kita cek juga cara ceknya gimana. Cara ceknya juga sama di etap, tapi kita ambil di story force. Tadi kan kita ambil di story stiffness. Nah, kekakuan sekarang kita ambil di force, kekuatannya. Sama ceknya, output case-nya kita ambil static EX, kita ambil step-nya step 1, apply. Nah, lokasinya kita ambil aja yang di top. Oke, EX. Nah, kita ambil. Nah, ini ya kekuatannya. Kita ambil, kontrol, kita copy, kita pindahkan. Nah, di sini kita copy dulu ke sini ya, karena dia kan nilainya negatif ya, menunjukkan arahnya itu arah, jadi kita copy dulu ke sini. Titik ini link deh, absolute. Hmm, ini kita tarik aja ke bawah, sama juga untuk arah Y juga kita ambil, static EY, benang PY. Mmm, nah, ternyata untuk model saya itu tidak termasuk ketidakberaturan vertikal tipe 5. Jadi, kesimpulannya untuk ketidakberaturan vertikal itu saya cuman kenanya di tipe 3. Nah, sekarang kita cek di SNI, apa sih konsekuensi kalau kita termasuk tipe 3. Di sini ada tabel 16. Kita cek tabel 16. Ini sama tadi ya, tabel 16 itu termasuk juga di ketidakberaturan sudut dalam yang tipe 2, termasuk ada tabel 16 di poin 2 untuk yang horizontal, dan poin 3 juga ada tabel 16. Jadi kita sama-sama cek. Nah, ini prosedur analisis yang diizinkan. Jadi di tabel 16 tuh dibatasi untuk prosedur analisis yang diizinkan. Di sini ada, lateral equivalent, terus respon spektrum, respon ragam respon spektrum, dan respon riwayat waktu seismik atau time history. Jadi ini adalah analisis gaya gempa ya, ada yang pakai static equivalent, ada yang respon spektrum, ada yang time history. Nah, kita dalam tugas nih, kita belajar cuman di, static equivalent, penggunaan static equivalent dan respon spektrum. Nah, untuk time history itu kita tidak pelajari di tugas ini. Nanti mungkin kawan-kawan bakal pelajari di kelas itu, tapi di tugas itu kita menggunakan prosedur analisis respon spektrum dan static equivalent. D. Jadi ini di F. Nah, pertama itu bangunan dengan kategori risiko 1 atau 2. Ini termasuk saya kategori risiko 1 yang tidak melebihi 2 tingkat di atas dasar. Berarti ini cuma 2 tingkat, tidak termasuk ya tugas kita karena kita ada 4 tingkat. Nah, lanjut lagi, berarti poin ini hangus. Lanjut ke poin yang selanjutnya, struktur tanpa ketidakberaturan struktural. Nah, ini juga tidak termasuk. Kenapa? Karena struktur kita memiliki ketidakberaturan horizontal tipe 2 dan vertikal tipe 3. Berarti ini tidak termasuk juga untuk tugas kita. Lanjut lagi untuk poin ketiga nih, struktur tanpa ketidakberaturan. Nah, ini juga tidak termasuk ya, sama ya. Nah, lanjut ke poin 4. Struktur dengan ketinggian tidak melebihi 48,8 meter, ini termasuk tipe kita ya, kita 16 meter, dan hanya memiliki ketidakberaturan horizontal tipe 2, oke, tipe 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini termasuk ya, ini bisa punya kita juga.
tipe 2 horizontal kita tidak termasuk, atau ketidakberaturan vertikal tipe tipe 4, 5, 5A atau 5B. Nah, di sini ternyata struktur kita tidak termasuk ya. Berarti untuk tipe 4 itu tabel nomor 4 nih kita tidak termasuk juga. Kenapa? Karena kita memiliki ketidakberaturan vertikal tipe 3, bukan tipe 4. Nah, berarti ini juga tidak bisa kita gunakan. Berarti punya kita yang mana? Punya kita yang artinya ini, semua struktur lainnya. Nah, konsekuensinya apa? Nih, ternyata untuk semua struktur lainnya, untuk prosedur analisis statik ekuivalen tidak diizinkan. Berarti kita paling banyak tuh kenanya di poin 3 ya, poin 3. Jadi kita cuma bisa menggunakan respon spektrum dan analisis time history. Nah, ini tidak bisa ya, jadi kita harus merubah model kita atau tugas saya sendiri, bagaimana caranya biar bisa tetap masuk ke tidak termasuk, sorry, bagaimana caranya biar ketidakberaturan vertikal saya itu tidak termasuk ke tipe 3 ini. Berarti tipe 3 ini yang saya modifikasi gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu, kita mainkan dimensi kolomnya ya. Tadi cobalah kawan-kawan cek lagi tadi di SNI tadi, tipe 3. Nah, di sebelum tingkat tidak boleh 130%. Jadi kita mainkan di dimensi kolomnya, dimensi kolom. Nah, dimensi kolom itu tidak mungkin yang lantai lantai 1 yang 600 ini kita perkecil lagi atau kita perkecil kan nggak mungkin kan? Karena ini udah berdasarkan prelim kolom saya, udah berdasarkan hitungan. Nah, tidak mungkin saya perkecil lagi, jadi kita besarkan aja yang kolom lantai 2 dimensinya. Nah, kita ganti saya misalnya maunya 500, 500. Coba misalnya. Nah, cek di sini, cek lagi di ketidakberaturan vertikal. Nah nah, berarti di sini bisa kawan-kawan lihat ya, ternyata dengan kita merubah dimensi kolom dari awalnya ya, yang tugas saya itu 450, saya rubah menjadi 500. Nah, model kita itu tidak termasuk ketidakberaturan geometri vertikal. Nah, artinya apa? Artinya di sini untuk tabel 16, itu kita cuman masuk di tipe 2 nih. Ya, kenapa? Karena untuk ketidakberaturan vertikal kita nggak ada ya, satu pun. Nih yang tipe 5 kita aman, oke, tipe 4 juga oke, 3, 2, dan 1 juga oke. Jadi kita tidak tidak tugas kita tuh tidak termasuk ketidakberaturan vertikal, yang ada cuman ketidakberaturan horizontal dan cuman tipe 2. Nah, tipe 2 nih solusinya gimana cara biar kita tidak termasuk ketidakberaturan sudut dalam? Di sini tidak bisa kita rubah, kenapa? Karena ini tergantung denah struktur kita. Nah, ini kan tadi ceknya gimana? Ceknya kan, kita nih ya, kita bandingkan yang panjang nih terhadap bentang pendek yang ini ke sini kan, yang ini ke sini kan. Nah, itu kan tidak mungkin, denah kita kan nggak mungkin kita rubah, ini kan sudah tugas kita ya, emang udah ada tugas kita, denah gini nggak mungkin kita sesuaikan lagi, jadi emang konsekuensinya itu harus kita terima untuk ketidakberaturan sudut dalam. Tapi saya sudah diskusikan sama Pak Reda untuk tipe 2 atau untuk ketidakberaturan horizontal tipe 2 itu gaya-gaya dalamnya diabaikan saja untuk pasal tersebut gitu, karena itu kita tidak termasuk memodelkan plak sebagai diafragma, yang tadi, ketidakberaturan tipe 2. Nah, pasal ini kita abaikan aja, untuk tugas ini, khusus untuk tugas ini diabaikan saja. Jadi apa, untuk tugas kita yang tabel 16 itu kita termasuk ini ya, yang struktur dengan ketinggian tidak melebihi 48, oke, dan hanya memiliki ketidakberaturan horizontal tipe 2, oke, gitu. Dan kita tidak memiliki ketidakberaturan vertikal. Jadi kita masih bisa menggunakan analisis gaya lateral statik ekuivalen ya, dan respons spektrum kita masih bisa lateral ekuivalen dan respons spektrum. Nah, sampai sinilah tugas kita untuk, responsi hari ini. Nah, besok kita akan lanjut ke lanjutannya, lanjutan statik ekuivalen. Kita hitung distribusi vertikal gaya seismiknya, kita cek lagi simpangan antar tingkat. Nah, ini masih cukup banyak. Simpangan antar tingkatnya kita cek juga pengaruh pi deltanya, baru kita masuk ke respon spektrum, ya. Jadi silakanlah kawan-kawan lanjutkan dulu tugasnya, dicicil. Kita sekarang main pelan-pelan aja, cicil aja, nggak usah terlalu lama-lama kali kita responsi. Nanti intinya kawan-kawan pahami aja ya. Nih untuk stepnya tadi kan nggak direkam, tadi udah saya suruh catat, semoga udah kawan-kawan catat untuk ketidakberaturan horizontal dan vertikal tugas kita. Nah, sampai sini selesai untuk tugas kita, ada nggak yang mau kawan-kawan tanyakan? Untuk responsi hari ini.
Baik, saya rasa untuk respon share ini cukup ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh sambil saya ambil absen dulu untuk pertemuan hari ini. Bang, mau nanya bang, Ya, Pi? yang itu bang, cara menentukan kan ada 150%, 160%, terus kan Ya, Pi? ada rentannya itu bang, Gimana, Pi? yang 150% tadi bang, yang itu Bentar, bentar. 150%, yang Ketidakberaturan SNI bang, yang horizontal ya? Yang vertikal iya, ya? iya. Nah, Excel bang, Excel bang tadi bang. Ini, Pi? Bukan? Nah, ini bang, ya yang Bukan? itu bang, Yang ini? Kenapa, Pi? ya yang itu bang. Kan cara menentukan itu masuk 150% itu gimana bang? Gini, Pi. Ini dia membandingkan massa sebenarnya, Pi. Ya, coba pahami dulu didefinisikan ada jika massa efektif di sebarang tingkat nanti ya, di tingkat apapun lah, di tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3, itu, jika massa efektif sebarang tingkat lebih dari 150% massa efektif tingkat di dekatnya. Artinya apa? Misalnya nih lantai empat massa bangunan Lutfi 100 kilonewton misalnya. Nah, di Ya, lantai 6 itu massa massa bangunannya itu 160 ton. Yang artinya kan lebih besar kan, ya lebih besar bang. lebih besar pada, eee, lantai 5 kan, dan coba dicek juga untuk lantai 7 misalnya, lantai 7 lebih besar ternyata lantai 7 beratnya massa bangunannya cuma 100 kilonewton. Nah, artinya kan yang di lantai 6 itu terlalu besar massa bangunannya terhadap tingkat yang dekatnya. Hmm. Nah, itu termasuk ketidakberaturan berat massa. Nah, di sini bisa dicek nih, Pi, di gambarnya itu kan ketidakberaturan massa tipe 2 kan. Nah, nih bisa cek misalnya Ya, nih bang. ini balok ya, disederhanakan dengan gambar balok ya. Ini baloknya misalnya besar segini massa bangunan untuknya segini, lantai 2 segini, lantai 3 itu terlalu besar nih, lantai 3 terlalu besar dan lebih dari 150% massa bangunannya terhadap lantai 2 atau lantai 4. Nah nah, kalau kasusnya seperti ini, maka untuk tugas itu termasuk ketidakberaturan massa gitu. Oke, sampai sini paham, Be? Atau masih rancu? Oke bang, Jelas, Be? jelas bang. Nanti kalau apa bang ditanya lagi bang. Boleh, oke, oke. Kasih bang. Oke, yang lain ada nggak? Yang lain? Kalau nggak ada, saya Bang, ambil absen aja izin lagi ya. nanya Bang. Ya, boleh. Eh, Yep. untuk gedung nih emang nggak ada UTS apa gimana Bang? Kalau gedung nggak ada pakai UTS, langsung nanti kalian nggak ada UTS ya, langsung disuruh lanjutin tugas. Kalau saya dulu suruh lanjutin tugas aja. Nggak ada pakai pakai UTS. Oke Bang, kasih Bang. Oke, ada lagi yang mau ditanya untuk tugas? Pas ya, pas saya. Deadline tugasnya sampai kapan Bang? Nah, kalau ini saya rasa bentar ya untuk tugas yang pengecekan ketidakberaturan ini kan nggak terlalu rumit atau nggak terlalu lama ya, bentar ya. Jadi saya gabungan aja lah nanti sama deadline static equivalent lanjutan dan respon spektrum. Nah, saya ya sekalian mau nanya nih untuk lanjutan responsi kita kalian mau kapan nih? Karena deadline targetnya minggu ini, itu kita udah selesai analisis static equivalent dan respon spektrum. Kan tadi kan udah cek ketidakberaturan struktur tuh. Nah, besok itu responsi selanjutnya itu kita lanjut ke static equivalent dan lanjut lagi ke respon spektrum. Nah, saya balikkan lagi ke kalian. Kalian maunya responsi besok nih pokoknya dalam minggu ini, harinya kita sepakati aja bersama-sama, dalam minggu ini kalian maunya responsinya tuh dibagi lagi nggak? Jadi kayak saya lanjutkan lagi, responsinya untuk static equivalent lu kita selesaikan untuk pengecekan simpangan antar tingkat dan pengaruh P delta. Nah, cukup sampai situ. Besoknya lagi kita lanjutkan respon spektrum, atau kalian maunya satu kali responsi itu digabungkan. Saya lanjutkan, respon spektrum, saya lanjutkan static equivalent. Saya selesaikan static equivalent, kemudian saya lanjutkan untuk di respon spektrum. Maunya kalian gimana untuk responsi dalam minggu ini? Step Apakah by step dibedakan aja atau bang. disatukan aja?
Gimana? Saya balikkan ke klien aja ya. Deadline-nya kalau bisa minggu ini udah selesai gitu, Bang? Targetnya untuk analisis sudah selesai. Jadi, ya, kan ini kan sebenarnya kita memodelkan gaya gempa ya. Nah, untuk pemodelan gaya gempa minggu ini udah selesai wajib. Itu udah deadline dari Pak Reda juga tuh. Jadi kami sebenarnya tugas wajib kalian ini dikontrol juga sama Pak Reda. Sambil responsi sama kami, Pak Reda kontrol tugas kalian tuh sampai mana. Nah, makanya deadline untuk analisis itu udah harus selesai untuk gaya gempa di minggu ini. Nah, kalau bisa dan selanjutnya itu kita masuk ke kombinasi pembebanan. Nah, barulah kita masuk ke kombinasi pembebanan, itu mungkin kita di kelas kayaknya untuk kombinasi pembebanan. Setelah kombinasi pembebanan, itu udah selesai tugas kita. Jadi kita tinggal ngambil output gaya-gaya dalam dari struktur kita untuk mendesain balok dan kolom. Nah, untuk deadline tugasnya itu kita sesuaikan mungkin 2 atau 3 hari selesai lah. Bisa lah untuk setelah responsi selanjutnya ya, responsi kedua setelah responsi minggu ini untuk yang static equivalent itu 2 hari atau 2 hari saya cukup lah. Soalnya kan kita penggunaannya cuma pakai aplikasi kan, aplikasi main-mainkan Excel. Karena ini kan kita masih analisis sebelum kita masukkan ke dalam laporan. Nanti untuk laporan mungkin baru kami panjang ngasih deadline-nya. Jadi kalian maunya untuk nih yang pertama nih responsinya untuk static equivalent dan respons spektrum apakah kalian mau sama atau per tahap? Satu-satu dulu, static equivalent dulu baru respons spektrum atau langsung digabungkan aja? Maunya Bertahap gimana? aja gimana, Bang? Per tahap. Iya, Bang. Ya, Boleh, bertahap, berarti Bang. untuk berarti minggu ini kita ada 2 kali responsi lagi ya. Kita pakai Zoom aja, ini biar enak. Sebenarnya kalau bisa besok untuk Zoom selanjutnya itu kalian record, karena untuk static equivalent dan respons spektrum itu, step-nya cukup panjang, nanti takutnya kalian, nggak keingat lagi, nanti ngulang-ngulang tanya lagi, ngulang-ngulang tanya sama saya kan ribet ya, buang-buang waktu ya, kalau nanya udah responsi tapi tanya step yang udah saya jelaskan di responsi rasanya buang-buang waktu. Makanya saya minta besok untuk responsi besok, untuk yang static equivalent yang responsi pertama lagi untuk minggu besok dan, respons spektrum itu saya minta untuk di-record. Jadi untuk step-nya, langkah-langkah pengerjaan di etaps itu nggak perlu nanya ke saya lagi, kecuali ada kendala ketika kalian udah ngikuti step-nya, ternyata ada kendala di tugas kalian, itu baru boleh kalian nanya. Cuman kalau nanya secara kayak mana pakai etap itu rasanya buang-buang waktu kalau saya jawab lagi, karena kan udah di-record kita. Nah, sepakat ya untuk minggu besok nih, minggu inilah, minggu UTS nih kan